Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, kita berada di rumah asal muasalnya Setia Hati Terapi. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena Esa Terapi secara begini. Esa Terapi yang semula bernama Setia Hati Pendak Sporokot, yang kemudian berubah nama menjadi Setia Hati Pemuda Sporokot. Ini didirikan oleh beliau Bapak Arjo Utomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Arjo Utomo? Arjo Utomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan getol sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke Dipo tidak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan Esa Terapi seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini setahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah tidak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Esa Terapi disepakati di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang Esa Terapi kala itu, atas usul yang namanya Suratmo Surangpati, tokoh Indonesia Muda, mengusulkan SAPSC, Esa Pemuda Sporokot, dirubah namanya menjadi Setia Hati Terapi. Esa Terapi itu mulai tahun 53 setelah tidak perguruan lagi menjadi organisasi persaudaraan. Jadi Esa Terapi itu bertumbuh pada paseduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada Esa Terapi dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada Esa Terapi dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada Esa Terapi dipimpin Pak Arjo Utomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada Esa Terapi dipimpin Makmur Kaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sayo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai hitam, tapi tujuan utamanya sana, untuk didik, menjadikan manusia betul-betul tak dan salah. Bagaimana mencapai ini? Ya, melalui pencaksilat. Melalui pencaksilat, ternyata pencaksilat identik pendekar. Pendekar itu identik orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah, melawan penjajah. Kalau gitu Esa Terapi baik. Loh, terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya.
Nah, berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian antara Satrate di PT Cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling menghormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu. Yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu peguruan. Kita bukan peguruan. Kita senang. Saudara Jakarta, saudara di Bandung lebih hebat, senang. Bedanya situ. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tenggang rasa, hormat menghormati, itu yang jadi. Pak, kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap warga Setiati ke depannya dengan apa adanya rumah ini, Pak, harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu cikal bakalnya hanya seperti ini, maka rumah ini yang saja mau saya jadikan museumnya Satrate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Lu kok iso dadi ngene, berarti ada perjuangan yang gigih bisa bintang. Dan bangunan yang sekarang ada di Satrate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang dan minta bantuan dari pemerintah, dan enggak. Itu murni dibiayai Satrate, tapi bukan murni dibiayai oleh oknum Satrate. Enggak. Kok bisa? Nyatanya bisa. Ya alhamdulillah, dulur-dulur Satrate bisa menyadari, memahami. Yang saya inginkan kerukunan, kebersamaan, lillahi ta'ala kalau bantu. Itu yang ada sih. Itu bagi saya apa nasihat almarhum Mas Imam, sepiro gedhening sangsara yen tinampa amung dadi coba. Semua keungsaran pasti ada cobaan-cobaan. Nah, dengan cikal bakal di rumah beliau ini kita merasa bangga, tapi saya juga prihatin. Ternyata tempatnya ini harus lagi. Saya tadi merintahkan Pak Ada Pariwur, nggak usah nunggu lama-lama, mulai besok tolong diperbagi, sehingga kalau ada tamu itu rasanya itu kita tidak malu barang gitu. Nah, itulah sekelumit sejarah Satrate.